Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Ramadan dari kelas 12 Teknik Elektronika 1 akan mempresentasikan materi limit fungsi aljabar sebagai tugas ujian sekolah pada mapel matematika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materi limit fungsi aljabar dengan pengertiannya, kemudian teori limit fungsi aljabar, metode pada limit fungsi aljabar, dan metode limit fungsi aljabar pada bentuk tak hingga, begitu. Pengertian limit adalah batas. Istilah lainnya yaitu sesuatu yang dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Misal nih, limit X mendekati 5, artinya limit fungsi X mendekati angka 5, begitu. Atau misal limit X mendekati angka 10, berarti limit fungsi X mendekati angka 10, gitu. Next. Kemudian variabel pada fungsi limit. Yang pertama ada K. K itu artinya konstanta, kemudian G, yaitu sebuah fungsi yang memiliki suatu nilai yang mendekati bilangan K. Berdasarkan dua variabel di atas, terbentuklah beberapa implementasinya. Berikut seperti yang Anda lihat di bawah. Ini bisa di screenshot aja, kita lanjut ya. Oke, kemudian ada metode pada limit fungsi aljabar. Yang pertama ada substitusi, yaitu menentukan suatu angka yang memiliki variabel yang sama dengan cara tidak membentuk nilai tertentu. Gitu. Misal nih, limit X menuju 3. Terlihat X pangkat 2 min 4 per X plus 2. Kemudian kita substitusi angka X, huruf X kepada angka 3. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikurang 4 per X-nya diganti 3 ya, 3 tambah 2. 9 kurang 4, 5. 3 kurang 2, 5. 3 tambah 2, 5. Jadi hasilnya 1, begitu. Next. Kemudian ada faktorisasi, yaitu mengubah angka X dan Y menjadi suatu nilai X per Y sama dengan 1 dengan syarat jika metode substitusi menghasilkan nilai tak tentu. Oke, misal di sini limit X menuju angka 3, X pangkat 2 min 3X, 2X min 6. Kalau misalnya kita ubah, jadi ini misal jadi 3, ini jadi 3, ini jadi 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9, terus dikurang 3 pangkat 3, 9. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 6, dikurang 6 sama dengan 0. Karena 0 per 0 itu nggak jelas, maka kita akan melakukan sebuah metode yang dinamakan limit fungsi aljabar berupa faktorisasi. Nah, faktorisasi itu gimana? Faktorisasi itu angka X pangkat 2 min 3X, kita ubah polanya menjadi X, kurung buka, X min 3, kurung tutup. Hasilnya sama aja, X pangkat 2 min 3X. Kemudian untuk yang bawahnya juga hal yang sama, yaitu 2X. Kalau kita kalikan, kali 9, 2 kali X min 6. Menggunakan metode faktorisasi, hasil dari limit X pangkat menuju 3, X pangkat 2 min 3X per 2X min 6 adalah 3 per 2. Begitu. Oke, next. Kemudian ada metode perkalian akar sekawan, yaitu menambahkan pecahan dengan nilai Y per Y dengan syarat plus atau minusnya kebalikan dengan hasil sama dengan 1.
dikarenakan metode substitusi menghasilkan pecahan irasional atau tidak masuk akal, maka kita melakukan perkalian akar sekawan. Contoh, bisa dilihat di sini limit x menuju min 1, x ditambah 1 kemudian per 1 min akar x plus 2. Ketika kita melakukan sebuah metode perkalian akar sekawan, maka angka yang semulanya di sini misal min 1 ketika dikalikan dengan akar sekawan, ini atasnya 1 sama dengan 1. Pokoknya keterbalikan dari si angka yang sebelah sini gitu. Atau misal contoh di sini x plus 1 per 1 min akar x plus 2. Ketika diubah ke perkalian sekawan, angka pola minus tersebut berubah jadi operator plus begitu. Kemudian kita sederhanakan dengan faktorisasi. Berikut adalah hasilnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oh belum ya, belum atau nggak ada? Gitu. Ya udah kita lanjut ya. Kemudian ada apa ini? Teorema pada limit fungsi aljabar tak hingga. Nah, berikut seperti yang bisa kita lihat semuanya ya. Perbedaannya sebenarnya signifikan. Kalau yang sebelumnya itu misal limit x dengan angka c atau sebuah angka yang nilainya itu adalah rasional atau masuk akal atau bilangan bulat, sedangkan untuk yang tak hingga itu diganti sama simbol looping atau endless atau ya tak hingga gitu, seperti cinta kepadanya. Gitu. Berikut bisa dilihat sendiri, SS pelajarin sendiri. Anda bingung sama saya juga. Kemudian ada metode pada limit fungsi aljabar tak hingga. Misalnya membagi dengan pangkat tertinggi. Diketahui limit x menuju tak hingga dengan fungsi 4x min 1 per x pangkat 2 plus 2. Nah, di sini bisa kita lihat dong, kalau punya mata, pangkat yang paling besar adalah yang ini, x pangkat 2, yang sebelah sini. Gitu. Yang sebelah sini ya, rapi deh. Nah, alhasil semua angka yang terdapat pada fungsi ini kita per x pangkat 2 gitu. Setelah disederhanakan melewati sebuah proses ini, kemudian ini hasilnya 0 per 1 atau bisa dibilang 0 pangkat min 1. Iya, kalau nggak salah. Hasilnya adalah 0 karena bilangan apapun yang dikali atau dibagi sama 0 hasilnya 0 kecuali 0 per 0 ya. Notil. Oke, terus next metode yang selanjutnya dalam limit fungsi aljabar ya, itu melakukan operasi kali bentuk sekawan. Sama sih konsepnya kayak yang tadi, cuman bedanya adalah dia melakukan operasinya itu antara atas dengan bawah gitu. Atas dengan atas, bawah dengan bawah gitu. Oke, next ya. Sekian, terima kasih presentasi matematika saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.